Aku ngantuk di situ tuh. Bukan. Itu Sama. Rambutnya. beda. Your team Apa is Kufra? down. Memang sekarang juga kita ngelihat tank sangat sedikit kalau kita lihat dari mana yang sangat berpengaruh tentunya di dalam pertarungan. Betul. Atlas Kufra ketika sudah dibuang, Your team makin is sedikit lagi picking. pilihan untuk mereka. Inisiatornya makin gak ada lagi. Yes, bukan hanya itu aja. Yusin Shin Yusin menjadi pilihan dari Your Sally Boy team dan Miracle is Boy picking. kali ini. Sedangkan dari Geek Fam, mereka berkesempatan untuk mendapatkan Loyi dan juga Polpa. Esmeralda? Esmeralda, oke. Loyi, Polpa, Esmeralda. Wih, baju baru nih kayaknya. Oh iya juga, warnanya jadi hitam putih. Yes, lihat tuh. Ini dari Coach Navari sedang memberikan instruksi. Jadi biasanya mereka ambil, baru pengen ngomong. Biasanya ngambil samping Your dulu. team is Ntar lu di picking. kanan siapa tuh? Esmeralda udah nggak ada Uranus apa lagi sekarang, offlane kuat, mungkin Yuzong udah nggak ada, Uranusnya nggak ada, pilihannya semakin sedikit untuk tim Alter Ego. Aku jujur sangat menyayangkan sekali ketika dia harus ngambil cowok terlalu terburu-buru. Di depan duluan. Iya, kenapa dia nggak ngambil Polpa dan juga Esmeralda? Atau mungkin karena adanya Selena dari Ayam Jago, mungkin dia lebih kayak diadu, oke, lo ambil Polpa apa Polen Kupa, gua ambil Selena. Setidaknya kita punya tiga mata. Satu sama lain, nggak cuma lo yang punya 6 mata, gue juga punya gitu. Iya, bisa Diadu. ngebuka map juga, dan keduanya punya sangat kuat juga buat laning phase-nya, dia bisa sangat membantu, bisa ngasih pressure juga ke arah 3 lane-nya. Alter Ego memilih offlane-nya terlebih dahulu, Your team daripada is picking. dibuang semua sama Geek Fam. Ketika Tamus menjadi pilihan mereka, Alter Ego. Oke, Luoyi terbuka pula oleh tim Geek Fam. Damage awal yang sangat besar pastinya sudah dimiliki oleh tim Geek Fam. Kalau mereka ngedapetin hero yang bisa gerak di awal, apalagi mungkin bakal ngamanin Lancelot atau apa, ini bisa sangat enak tentunya. Bener banget, dan bentar, kalau misalnya kita ngomongin dari posisi kali ini, harusnya itu Parsa. Amanin Parsa. Ben Parsianya. Ben Parsanya. Ben Parsa, kalau enggak Ben... Dia Iya, nggak mau ngelepasin Selena mungkin juga ya. aku surprise loh, maksudnya gini, dia punya Polpa, ya kan, aku kira mereka bakal ngadu Vision. Karena kalau misalnya mereka nggak pakai Selena, ini kemungkinan besar mapnya tuh dipegang sama Alter Ego, udah Iya, pasti. tapi ketika ada Selena dan juga Polpa di tim Alter Ego, tim Geek Fam-nya juga bakal pusing. Mungkin di sini Geek Fam nggak mau gerakan mereka keganggu sama sekali. Karena kita tahu sendiri double trap dari Popol Kupa dan juga Selena itu pusing sih menghindarinnya. Oke, Roger pakai hyper Your carry, team is Roger picking. Doyok pakai hyper carry Roger. Saya mau bilang Roger hyper carry Doyok, kebalik. Sama aja. Iya. Ganteng-ganteng dua-duanya. Iya. Roger ganteng, Doyok ganteng. Bukan main. Yok, ya, Yok. Mandi Yok abis ini dibilang ganteng sama Bude. Oke, Kagura menjadi pilihan support kali ini, ternyata bukan Parsa. Padahal bisa dibilang Parsa terbuka sangat bebas. It's okay, memang kesempatan mereka untuk mendapatkan Parsa dan juga Kagura lebih memilih untuk Kagura. Satu posisi lagi offlaner, Jauhead. Takut dilompatin juga kali Kalau ya. aku Jauhead, kalau nggak Jauhead, Lunox. Oke, untuk menumbangkan Esmeralda. Lunox akan berada di lane Esmeralda mungkin untuk kali ini. Dan harusnya dari komposisi yang dipakai Alter Ego, ini yang pakai Lunox itu Pai kayaknya. Atau Memang Ahmad. sih akan Tamus. Iya, Ahmad akan Tahmus. Sedangkan dari Geek Fam, kali ini satu pick terakhir terhadap tank. Apakah mereka menggunakan tank atau tidak? Kufra Atlas sudah Udah nggak ada, dibuang. Popol udah dimakan, Akai ada Hylos. Halus bakal susah Oh. sih kayaknya. Satu hero terakhir untuk Geek Fam masih berpikir keras. Oke. Menimbang-nimbang. Untuk mungkin Oke. gerakan awalnya di sini bisa nemenin dari Loyinya. Bentar. Ini kita lihat, Alice. Bentar, Alice. Berarti Oke. Berarti cowoknya cowok tank harusnya. Tuh kan. Cowoknya tank, Joker pakai tank. Alright. Kali ini Alice dan juga Esmeralda akan berada di sisi samping. Kemudian dari tim Alter Ego, mereka akan mempercayakan semua tulang punggung keluarga terhadap Sally Boy lagi. Dan untuk Bude Monster, dari draft pick yang sudah dipick kali ini, lebih ke arah mana Bude Monster? Aku suka banget sama Loyi sih sebenarnya. Kalau Oh, mereka iya. bisa menangin early-nya dan nge-babysit Roger dengan enak, aku bisa bilang Geek Fam stronger sih. Ya, oke. Tapi aku lihat di sisi lain,
kalau misalnya Sally Boy-nya bisa makan banyak banget, dari sisi sampingnya mereka punya Lunox. Lunox-nya bisa rotasi dengan cepat. Ini Gfam bakal bisa ditumbangin sih. Iya, jadi ini tergantung gimana mereka memainkan dari early-nya, memenangkan laning phase-nya. Itu yang pastinya terpenting untuk kedua tim ini. Apakah dari gameplay mereka bisa dimainkan dengan baik? Langsung aja inilah dia Land of Doubt. Game pertama dari Best of the Series antara Alter Ego dan juga Gigfam. Alright, dan tentunya masih ditemani oleh duo jomblo di minggu malam, bukan malam minggu. Dan semuanya tepuk tangannya dulu dong MPL. Blok, 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 blok. Wah gila rame banget yang nonton. Dan ternyata Ahmad yang menggunakannya kali ini. Dan Ipin Lunox. kali ini bakal berada di arah top lane, akan bertemu dengan seorang Ahmad. Sedangkan Doyok bakal coba digigit oleh seorang Polpa Bude Monster. Iya, early yang sangat rusuh tentunya di area tengah. Mereka nggak ada yang mau kalah dari push minionnya. Dan Joker begitu berani maju ke arah depan, ngeharas, mencicil-cicil Sally Boy sampai tinggal separuh HP. Enggak, ini parah. Ini ruginya harusnya lumayan rugi sih kalau misalnya tankernya udah tercicil kayak gitu. Untung saja para pemain dari Alter Ego tidak berego tinggi. Mereka masih sabar, mereka lebih memilih untuk mendapatkan Bluebird terlebih dahulu. Karena kalau untuk bisa dikomit, mungkin kita lihat dari segi spell yang dimiliki Ipin bakal coba digigit kali ini. Ipin berikan sedikit dan first blood didapatkan oleh seorang Ahmad. Seperti yang saya bilang, ini berbahaya banget memaksakan dengan egonya. Karena mereka punya komposisi tim yang cukup kuat untuk kali ini. Dan Ramzu di arah bottom lane, dizoning oleh seorang Pai. Membuat Disiksa. Ramzu tidak bisa berbuat banyak, tersisa seperempat darah saja. Iya, itu bisa habis-habisan, tapi di arah top lane Alter Ego mereka sampai masuk ke area jungle milik tim Gigfam. Membuat coveran dari tim Gigfam harus pulang. Doyok kali ini hanya berduaan aja sama Ayam Jago. Harassment yang dilakukan oleh Alter Ego itu nggak ada obatnya sih, Edan. Tapi untungnya di sini dari Doyok masih bisa mengamankan red buff-nya. Alter Ego memilih untuk kembali berfokus lagi ke arah farmingnya di area red buff. Sally Boy masih sedikit tertinggal dengan level 3-nya, tapi nggak terlalu terpaut jauh. Dari kedua tim kali ini masih berfokus untuk mengembangkan para core-nya. Yes, tapi retribution dari seorang Doyok berhasil mengamankan gold buff di arah top lane dan di arah bottom lane. Akan terjadi pertukaran yang cukup baik sepertinya. Untungnya dari seorang Samralda, Ramzu juga masih kuat bertahan. Doyok mencoba tergigit sedikit demi sedikit oleh seorang Leo Murphy. Doyok harus mundur, nggak mau terlalu terburu-buru karena dia tahu ada Yam di sisi seberang. Yes. Tapi dari top lane kita bisa ngeliat juga Ahmad, atau yang kita tahu dengan Maung sih, dia masih tenang-tenang aja di area top lane dan berfarming ria. Keduanya masih bisa menjaga jaraknya selama range, yang penting jangan sampai terlalu overcommit untuk ngeharas. Mereka akan aman, nggak akan terlalu terjadi pertempuran. Tapi di arah bottom lane, Pai melihat Ramzu terlalu offside dan ada Yam di arah belakang. Oh my God. Bagaimana Ramzu? Falling Star Moon sudah dikeluarkan dan dia memilih untuk kabur, tapi datanglah Sally Boy. 3 hero sudah berada di area bottom lane. Tapi Ramzu masih manage untuk kembali ke dalam base. Nggak jadi, flickernya Mountain Shocker dikeluarkan oleh Sally Boy. Membuang-buang waktu dari Ramzu. Yes, dan kita lihat mandiri turtle camp-nya. Oh my God, sudah muncul di menit yang ketiga. Dan tadi kalau panas asmaranya kena terhadap seorang Ramzu, mungkin beda cerita. Tapi di arah mid lane, Sally Boy terkena damage yang cukup lumayan sakit. Setengah darah diperoleh oleh seorang Sally Boy. Yam masih berada di dalam bus. Udah punya yang overturn kali ini. Joker, dia masih coba untuk memaksa keadaan. Dan Pai yang berhasil mendapatkan blue buff-nya. Oh my God, dengan komedi putarnya berhasil mendapatkan 1 buah blue buff. Iya, usaha pencurian yang sangat baik tentunya dari tim Alter Ego. Akan membuat susah dari Doyoknya, tapi dari tengah Joker mau ke arah mana? Wave Dragon-nya belum dikeluarkan, dia memilih untuk kabur. Flick out, kabur, udah terlalu low. Gak ada yang bisa dilakukan. Inisiasi yang membawa malapetaka banget. Dia gak ngelakuin apapun, cuma jalan-jalan aja. Yang overturn-nya benar-benar membuat seorang Joker gak bisa bergerak. Dan untuk one last hit dari seorang Sally Boy berhasil menumbangkan dari last team. And Yushin, the old school hero that being played again inside of and come back into the meta, now became one of the best hero that can be used inside of Mobile Legends Bang Bang Professional League Season 6 Indonesia. Yes. Wow, what a game right here with the Kaguya Yeah, and FK. mhm. We can see that actually 3 members of Alter plus for Alter Esme. Well, you because you know Alice is with the Yin Yang over. 4 on the game with 12. Wait, Mat- what? The chaos assault.
Yes. And this is Wait, Ahmad. what? Alter Ego already have like 5 turrets? Wow, with 12 kills, 7 minutes already, with 4 on the Geek Fam side, 5 turret on to Alter Ego side. Only one left in the mid lane, top lane. Only one left in the top lane. Ipin still trying to handle that one. And if you can see, actually, Celibae already having 3 kills and 6 assists due to the Mountain Shocker, I bet. With but Yam with 4-0-4. He is the MVP so far for me because with the Kakura and with the Execute, actually gonna give a lot of damage. Yeah, but Ipin needs to be taken down again at the top lane. 4 times been taken down. It's not easy for Geek Fam, but Pai at the top lane, the Way of Dragon from Joker Burst. There's no follow-up since Pai already popping up his Inferno. Yes, but the base turret in the top lane is Wow. gonna be taken by Team Alter Ego without any Oh my hesitation. god, it's gonna be so Turtle fast. resurrecting Maybe it's gonna be soon. like a under 10 minutes match for Alter Ego. You see the damage from the Popol Koopa. Meanwhile, we can see Ramzu. We know the Esmeralda is quite tanky from mid game to late game. But he cannot deal any damage that came from Alter Ego, from the Leo Morpheus Popol Koopa, from Yam especially, and Ahmad for the Lunox. Yes, Ahmad as the Lunox. 1-1-3. Chaos Assault is gonna be very painful coming from Lunox. But yeah, 4-0-6. What kind of Mountain damage? Shock again Wow. and again. Just need to pull all the members from Geek Fam away, and at least Alter Ego, they can put Geek Fam in the cage. Yeah, they cannot put it. They just cannot get out from their own base. It's gonna be very crucial because every objective, either the blue buff, the red buff from Team Geek Fam, gonna be taken by Okay, Alter but Ego. as we see there now, actually there's a flicker from Ahmad. What is going on? I think it's just a strategy. At least Alter Ego can take their inhibitor turret in the middle lane. Ipin coming with the blood flow, and but now Celibae really not in good positioning. But the Way of Dragon really they cannot take down Celibae the Miracle. But Ramzu now coming with the falling Starmon. At least he knew. Just now, Celibae is so low. Yeah, Celibae is so low, and he managed to shut it down really good. Actually, I didn't see the performance of Louis, to be honest, in this game. Because it's quite late though. I mean, Loi... I mean, since the early stage. Yeah, Loi versus 2 support Leo Murphy, Popol Koopa as Yam or Kagura. As you can see, the replay from X. Ipin is quite good with the opening, but the Celibae got kicked by the Way of Dragon. Ramzu, you know that actually he can take down Celibae by himself, so he just go for it with the Falling Starmon. But we can see that Doyak already finished his Windtalker while Ipin is finishing his Lightning Truncheon. Ramzu. Yeah, it's not really good start. Like Ipin just have his Lightning Truncheon in this minute. He's supposed Lord, to have it resurrecting sooner, but yeah, soon. it's 16-6. Lord is coming to the land of Dawn. This is the first Lord. It's not as strong as the Enhanced Lord, but Team Alter Ego, I think they really want to end this game faster. Yeah, they have like a lot of advantage to get their first slot without any contest from Geek Fam. I don't think it's a good option for Geek Fam if they want to at least really want to contest it, because there are a lot of crowd control coming from Alter Ego. Falling Zarmon being popped up by Ramzu, just need to fall back with Joker now. But you see that actually the Koopa, they're really always biting Joker. Yeah, and Ipin right here still trying to hold the Molten side from Camus, and the Lord is not coming yet. Even the Lord is on the mid lane, while the rest of the team Alter Ego want to end this game faster and faster. Okay, and the base is already being shown by Geek Fam. They don't have any base rate anymore. They don't have any inhibitor. They lose their 9 turrets. Just left the base, but Lord is already coming to the middle lane now and trying. Get Ramzu. over the game right here, and look at that one. The killing spree being taken Oh by my god! Camus. And now 3 down from Geek Fam. 4 will be the wipe out. No need to get the wipe out because actually Alter Ego, they finish quite fast.